saya dikasih tugas hari ini infeksi oportunistik sama AHD, Advanced HIV Disease. Sebetulnya kalau IO-nya mau dibahas satu persatu itu nggak cukup karena saya cuma dikasih waktu tadi kemarin itu info cuma 20 menitan ya. Jadi mungkin secara umum aja IO-nya dan apa sih yang bikin seorang itu masuk ke AHD gitu ya, IO apa yang masuk ke situ gitu. Sama ya nanti oh di awal tuh sama situasi tentang AHD di Indonesia juga ya kalau saya editornya ya, betul ya Bang Lolo ya. Situasi AHD di Indonesia saya ditugaskan ke saya juga, tapi tadi udah dibantu sama Dokter Iya Stella betul dok. dari Epic ya. Iya dok. Tadi udah ada dari Dokter Stella ngambil studi kasus dari Jakarta Selatan, nah berarti klinik saya masuk juga tuh Global Indo tuh. Nah, AHD itu tadi udah disampaikan ya, definisi dari Bang Omar, dari Dokter Stella tadi sudah disampaikan definisinya apa. Saya rasa kita semua sepakat di sini ya. Jadi ada dua golongan usia dulu. Yang pertama untuk dewasa, remaja, dan anak-anak. Kemudian untuk yang di bawah 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun udah otomatis dianggap AHD kira-kira gitu ya. Kalau anak di bawah 5 tahun diagnosis HIV ya dianggap itu udah HIV stadium lanjut. Kenapa? Karena itu perlu perhatian yang ekstra gitu ya, dan memang rentan sekali ya kalau anak itu kejadian pada anak di bawah 5 tahun apalagi bayi gitu ya untuk progresnya ke menjadi berat itu sangat besar, sangat cepat gitu ya. Nah kalau kita lihat kriteria ini ya pada dewasa, khususnya inilah ya yang nomor satu ini, pada dewasa, remaja, dan anak-anak yang lebih 5 tahun. Nah dikatakan penyakit HIV lanjut atau advanced HIV disease atau HIV stadium lanjut itu didefinisikan jika jumlah CD4-nya kurang dari 200 ya, atau stadium 3 atau 4 WHO. Nah berarti memang sebetulnya ya menurut saya sih gitu, istilahnya aja yang baru ya, tapi sebetulnya ini AIDS juga gitu ya. Jadi AIDS. Nah tadi kalau Bang Omar pengen dia ngomongnya tetap saya pakai AIDS, tujuannya untuk advokasi juga. Kenapa? Supaya orang nggak lupa bahwa AIDS itu masih ada. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga sama teman-temannya gitu. Jadi bisa dibilang AHD itu ya bisa dibilang AIDS juga gitu ya. Oh, kriterianya sama kok kan gitu ya. Yang pasti malang melintang malang melintang di dunia HIV dari tahun 2000-an pasti udah tahu tuh ya. Sedangkan kita yang dokter juga dulu pelatihan IMA ya gitu, CD4 kurang dari 200 atau stadium 3 atau 4 WHO tuh masuk ke stadium AIDS gitu ya, kita bilang AIDS stadium 3 atau 4 dan atau CD4-nya kurang dari 200. Nah, tapi memang ada tambahannya ya. Di sini termasuk individu yang belum pernah menggunakan ART atau naive patient, ya pasien yang baru, atau mereka yang sudah minum obat terus berhenti, terus balik lagi gitu ya, atau lost follow up gitu kan, balik lagi. Nah itu oh ya udah berarti dia masuk advanced HIV disease gitu. Memang kalau dulu penentuan stadium klinis sebelum pengobatan itu dilakukan sebelum mulai pengobatan. Kalau dari awal stadium 4 ya stadium 4 terus gitu pasti diobatin gitu kan. Kalau stadium 2 ya masih bisa ningkat gitu kalau kondisinya memburuk. Kira-kira gitu. Nah, ini yang perlu ditekankan tuh mungkin ini ya. Jadi kalau udah pernah LFU jangan sampai lah ya. Di sini saya yakin enggak lah ya. Kalau udah LFU terus balik lagi nih kita harus assess ulang nih kira-kira gitu ya pesannya di sini. Ya. Dan ini kenapa saya kuning-kuningin CD4 kurang dari 200 atau stadium 3 atau 4 WHO ya tadi ya. Ini AIDS juga gitu ya yang dimaksud di sini. Jadi lebih kurang sebetulnya sama definisinya dengan kriteria AIDS yang dulu. Kira-kira gitu ya. Penekanannya ke sini gitu. Nah, apa sih stadium klinis WHO? Nah, di sini udah pada berpengalaman ya, udah banyak yang pasti udah lama lah gitu ya di dunia HIV gitu ya berkecimpung. Nah, ini sekedar refresh aja. Jadi stadium klinis WHO itu ya stadium klinis yang ditentukan berdasarkan adanya IO ya. Jadi kalau dulu saya pertama kali belajar tuh tahun 2010 atau 2011 ya, jangan ngomongin VL deh gitu, apalagi saya dulu di Papua gitu mulainya, jangan ngomongin VL, CD4 aja ada udah syukur gitu. Nah terus kalau nggak ada CD4 gimana ya, ini andalan kita nih ya, stadium klinis 1, 2, 3, 4 gitu. Ada nggak? Kalau ada ya berarti
di antara yang di stadium yang terberatnya itu ada, yaitu berarti stadium 4 misalnya nih gitu, dia ada herpes zoster tapi ada juga TB-nya gitu, pulmonary tuberculosis ya, TB paru ya, berarti stadium 3 kira-kira gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya, beberapa IO yang perlu diperhatikan di dalam AHD ini ya, khususnya hal-hal yang bisa dicegah sebetulnya ya, misalnya ini ya, pulmonary tuberculosis bisa nggak dicegah? Bisa ya. Jadi kalau menurut saya sih mungkin paradigmanya sekarang lebih ke gimana mencegah ya supaya AHD itu bisa bisa dihindari gitu. Ya, pulmonary TB, kemudian bakteri infeksi bakteri yang berat gitu tuh di stadium 3, kemudian kalau di stadium 4-nya ada PCP ya, pneumocystis pneumonia ya, biasa nama kerennya PCP atau PCP. Kemudian ini juga ya, bakteri infeksi bakteri yang berat, tapi dia berulang. Kalau berulang dia di stadium 4, kalau dia masih ya sekali aja terjadi itu stadium 3, tapi kalau ada riwayat berulang itu stadium 4. Kemudian TB juga ya, kalau ekstra pulmo atau ekstra paru berarti di stadium 4. Kemudian tokso ya, tokso juga stadium 4, dan Cryptococcosis atau Cryptococcus ya, meningitis Cryptococcus. Dari sejak narasumber yang pertama nih udah nyebutin nih meningitis Cryptococcus. Kenapa sih gitu ya? Karena emang ini yang paling, ini salah satu ya yang banyak membunuh ya, yang banyak mematikan setelah TB gitu. Jadi IO ini yang mungkin ya lebih lebih intens dibahas saat ini, dan memang menyebabkan kematian yang tinggi, dan gimana cara kita untuk mencegah atau menanganinya ya, kalau sudah terjadi ditangani dengan baik gitu ya, jangan sampai telat kira-kiranya gitu ya, jangan nunggu. Kalau nunggu tadi kata Bang Omar mati nanti gitu. Jadi harus lebih aktif gitu ya, mewaspadai ini gitu. Nah, ini dia buktinya ya, mayoritas kematian terkait AIDS itu ya disebabkan oleh IO berikut. Pertama yang paling tinggi TB ya, di Indonesia ya. Di Indonesia sendiri saya coba cari datanya ya, kalau dari laporan triwulan belum ketemu gitu ya, mungkin dari sumber lain ada tapi saya belum sempat. Data yang masih saya lihat itu jadi acuan ya laporan triwulan HIV ya, terakhir rilis untuk yang triwulan 4 2021 ya, tapi sayangnya tidak ada tentang data tentang IO-nya ya, berapa banyak gitu, tapi menurut saya kira-kira sama gitu ya. TB yang paling banyak di Indonesia, memang IO-nya sampai sekarang yang diakui juga masih banyak itu TB ya. Kemudian yang kedua ya ini Cryptococcus ya, PCP, Toxoplasma. Nah, ini infeksi bakteri. Jadi kalau bisa diringkas itu kira-kiranya TB sama jamur ya. Infeksi TB ini ya, jamur ini nih, Crypto sama PCP nih gitu ya, jamur. Nah, sama toxoplasma juga ya. Toxoplasma ini parasit gitu. Ini PCP, jamur paru. Ini jamur paru, ya. Ini jamur otak, ya. Jadi TB sama jamur. Ini dua yang mayor, ya, menyebabkan kematian. Bisa dicegah, harusnya bisa, gitu. Nah, kemudian apa aja sih yang harus diberikan atau yang harus disiapkan atau harus treat, dilakukan pada orang dengan HIV stadium lanjut gitu ya. Sebetulnya ini saya ambil dari pedoman WHO ya 2017, udah ada paket-paket perawatannya gitu ya, mulai dari CD4 gitu ya, kemudian pemeriksaan TB gitu, kemudian pemeriksaan cryptococcal antigen. Kalau di global tuh sering ngomongnya mereka bahasa kerennya CRAG ya, CRAG, CRAG cryptococcal antigen gitu ya. Ini supaya kita keren juga, kita ngomongnya CRAG juga gitu. Jadi periksa CRAG gitu. Kebetulan di Global Indo pernah dulu kita lakukan ya, waktu CRAG-nya ada gitu. Sekarang udah nggak ada, jadi nggak dilakukan lagi gitu. Dulu yang di bawah 100 kita tes ya, waktu itu karena ngejar mau ED juga ya, di bawah 200 kita tes gitu. Tapi kemarin tuh setahu saya ya hasilnya semuanya negatif gitu. Kemudian pencegahan dengan cotrimoxazole ya, ini intervensi-intervensi yang harus dilakukan pada orang dengan HIV stadium lanjut ya. Ini kita sudah ada. Kemudian TPT, TB preventive treatment ya, fluconazole preemptive therapy. Kemudian ARV-nya tentunya ya. ARV-nya kapan nih? Yang rapid, yang segera, atau yang defer, yang ditunda
masuk yang mana. Nah, kalau yang ditunda itu khususnya untuk TB dan Cryptococcus gitu ya, tapi tundanya juga nggak lama-lama juga gitu ya. Selama menunda itu harus dikasih obatnya, bukan berarti ditunda tuh dibiarin ya, tapi harus ditangani. Obat TB-nya dikasih, kalau yang Cryptococcus ya obat jamurnya dikasih gitu. Dan terakhir ini adherence support ya, ini counseling karena memang orang yang dengan HIV stadium lanjut pasti ya udah pasti jumlah obat yang dia beri yang dikonsumsi pasti lebih banyak ya, pill burdennya itu luar biasa. Katakan kalau misalnya dia HIV dia dapat ARV, oke lah ya, ARV-nya pakai FDC TLE atau TLD gitu ya, dapat 1 tablet. Nah, obat TB-nya berapa tablet gitu, kemudian Kotri-nya berapa tablet gitu ya. Bisa dihitung-hitung mungkin bisa 7 atau 8 tablet sehari gitu ya si pasien tersebut minum obatnya gitu. Nah, kemudian yang ada di Indonesia nih, saya kan karena ditugasin untuk membandingin juga dengan di Indonesia gitu ya. Yang ada di Indonesia apa aja? Ya, untuk saat ini untuk Gene Expert TB kita sudah ada ya, pemeriksaan sputum pakai Gene Expert. Kenapa sih harus pakai Gene Expert gitu ya? Karena ini lebih lebih bagus ya ketimbang periksa secara mikroskopis gitu ya. Dia pemeriksaannya secara molekuler ya, lebih bagus gitu ya, lebih canggih gitu, dan lebih lebih gampang untuk melatih si petugas labnya gitu. Karena kalau mikroskopis betul-betul skillnya itu teruji ya, matanya si petugas lab itu betul-betul harus terlatih gitu. Tapi kalau ini kan udah mesin nih gitu kan yang ngerjain, jadi tinggal masukin sampel nanti keluar hasilnya, tunggu ya sekian menit ya, sekian menit maksudnya mungkin sekitar 1,5 sampai 2 jam gitu ya, nanti hasilnya keluar gitu. Kemudian kotrimoxazole propilaksis sudah lah ya, di kita ada itu yang di bawah 200 itu rutin dikasih kotri. TB preventive treatment ada ya TPT-nya, apalagi sekarang ada yang pakai INH ya, INH plus ya B6 itu tambahannya vitamin B6 ya. Tapi pakai INH obatnya atau isoniazid, dan juga sudah ada yang pakai isoniazid dan pakai 3HP ya, isoniazid dan satu lagi lupa saya namanya, rifampicin ya gitu. Nah, jadi ya, itu sudah ada di kita TPT. Kemudian untuk pemberian ARV udah ada lah di kita, udah ada ARV-nya kan gitu ya. Ada yang diberikan segera, ada yang diberikan dalam tanda kutip ditunda ya, melihat dari kondisi dia apakah ada ini ya TB atau meningitis Cryptococcus ya. Ini dua kondisi ini yang perlu perhatian ya, harus hati-hati gitu ya sebelum ngasih ARV. Jadi biasanya ditunda dulu, ditangani dulu, dikasih obat TB sama ditangani dulu obat dikasih obat TB dan atau obat kriptonya untuk yang kena meningitis Cryptococcus. Nah, kalau kondisinya udah bagus, sudah oke, baru nanti dikasih obat ARV-nya gitu. Nah, kemudian, tadi crack tadi ya, ini kenapa biru? Karena memang belum rutin, setahu saya dilakukan, padahal di pedoman udah ada. Ya, kalau ngeliat di pedoman, di PNPK itu udah ada, nanti saya tunjukin gitu ya. Teman, setahu saya di lapangan belum rutin, bahkan di klinik kami aja belum rutin ya. Waktu itu pas ada rapidnya ya kita kerjain gitu. Kalau nggak ada ya gimana kan gitu ya, karena belum rutin diadakan. Kemudian satu lagi ini ya, LF-LAM atau TB-LAM. Ini TB-LAM setahu saya alatnya juga udah ada, udah masuk di Indonesia, tapi juga belum dikerjakan ya, mungkin karena kita sudah pakainya Gene Expert. Ya, kalau TB-LAM ini, sudah informasi, TB-LAM ini periksa TB ya, pakai kalau Gene Expert pakai dahak atau sputum ya, pakai lendir dahak gitu. Kalau ini pakai dari urin diperiksanya gitu ya. Nah, ini agak sedikit mungkin ya, agak sedikit beda dengan apa yang tadi disampaikan dari Dr. Stella dari EPIC. Ya, kalau kita lihat perkembangan kasus HIV/AIDS di Indonesia, ini saya rangkum dari ya sumbernya dari laporan perkembangan HIV/AIDS triwulan 4 2021 ya. Kalau kita rangkum dari 2006 sampai 2021 ya, memang cenderung temuan kasusnya berkurang ya, terutama sejak
2017 nih cenderung trennya menurun gitu. Terus gimana tren AIDS-nya? AIDS-nya sih yang dilaporkan kelihatannya sih menurun juga, tapi ya apa ya, datar lah gitu menurunnya ya gitu. Nah, terutama kalau kita lihat di 2017 yang dimana kita sudah mulai tes and treat gitu ya, tes and start untuk semua pasien. Nah, ini uh, semua pasien tidak memandang CD4 dan stadium boleh di start ARV. Nah, ini agak turun, tapi kemudian ini 2020 naik lagi gitu ya. Nggak tahu faktornya apa mungkin faktor COVID juga, banyak pasien yang tertunda pengobatan atau gimana ya. Di sini ya lumayan turun, tapi ya memang kelihatannya sih masih datar-datar aja gitu ya turunnya, atau kalau di global itu plateau gitu ya, datar dia, nggak harusnya turunnya itu juga runcing gitu, nggak datar begini gitu ya. Jadi harusnya makin makin jarang kita temukan yang AIDS gitu, tapi ternyata masih ada gitu kan. Jadi walaupun dibandingkan kalau tadi katanya, kalau yang di Jaksel tadi sekitar 50% ya ternyata, tapi kalau 2021 ternyata nggak juga 50% nih AIDS-nya nih kalau dibandingin sama yang HIV ya. Kenapa nih bisa terjadi begini? Ya kalau di Jakarta tadi ada bantuan CD4 ya, semua pasien dicek CD4-nya gitu. Jadi masuk dia kriteria AIDS-nya, CD4-nya kurang dari 200, padahal secara klinis masih stadium 1 atau 2 dan tadi terbukti gitu ya. Nah, sehingga apa? Secara nasional ya daerah-daerah kayak Papua gitu kan, terus Maluku gitu, terutama Indonesia Timur gitu kan, yang belum rutin melakukan pemeriksaan CD4 pada pasien yang baru mulai gitu atau yang baru terdiagnosis gitu. Jadinya nggak tahu gitu bahwa ternyata CD4-nya sudah di bawah 200. Kelihatannya oh oke-oke aja ya. Ya pengalaman saya dulu gitu waktu di Papua, kelihatannya ini pasiennya oke ya, stabil gitu ya, nggak ada masalah, nggak ada gejala gitu. Di screening untuk IO-nya di secara klinis, tapi ya secara klinis dari stadium 1 sampai 4 nggak ada tuh gejala-gejala atau tanda IO-nya gitu. Sehingga masuknya stadium 1 atau 2 gitu kan. Stadium 2 paling IO-nya di daerah kulit gitu. Nah, ini sehingga tidak heran kita ya, ternyata masih yang terlaporkan sebagai AIDS-nya itu kesannya sedikit kira-kira gitu ya, padahal mungkin kalau semua dicek CD4-nya mungkin tadi memang benar bisa 50% dia tuh masuk ke AIDS gitu, tapi karena tidak rutin dilakukan di awal ya di banyak tempat, sehingga temuan kasus AIDS-nya cenderung ya rendah ya dibandingin yang kasus HIV secara total gitu. Nah, kemudian kalau lihat yang garis ini, ya ini case fatality rate atau angka kematiannya. Angka kematian yang dilaporkan, kalau dilihat dari awal sih memang kesannya turun banyak gitu ya. Ya ini juga satu prestasi sih ya, kita harus bersyukur juga gitu bahwa angka kematiannya kalau dibandingin dari tahun ke tahun, ya apalagi dari awal 2000-an gitu kan, sangat jauh ya dibandingin dulu gitu. Dulu sampai 11%, bahkan sebelumnya ada 13% gitu ya. Tahun 2005 ke belakang tuh 13%, ini 11, dan sekarang tuh tinggal 0,59% gitu ya yang terlaporkan. Artinya apa ya, sudah aksesnya sudah semakin banyak ya. Kemudian center untuk pengobatan ARV juga sudah semakin banyak. Kalau dulu awal-awal hanya di rumah sakit besar, sekarang di puskesmas rata-rata udah bisa ya. Kemudian akses untuk CD4 dan Verolot juga udah makin banyak dibandingin dulu ya, bukan berarti sekarang ini udah ideal, belum, tapi kalau kita membandingkan dengan keadaan sebelumnya sebetulnya sudah cukup oke ya, case fatality rate-nya turun cukup bagus gitu ya. Ini dari laporan triwulan saya ambil gitu ya. Jadi setidaknya ini bisa memberikan semangat untuk kita bahwa memang ada loh dampaknya gitu loh yang kita kerjain gitu ya. Walaupun masih harus dilanjutkan ya, kita nggak boleh berpuas diri dengan apa yang ada, tapi harus dilanjutkan ya. Terutama itu tadi, kita nggak boleh berhenti mengidentify ya hal-hal apa nih yang perlu kita intenskan ke depannya tadi ya, isu-isu apa yang harus kita angkat, yang kita perjuangkan supaya ke depannya bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian ada yang unik nih, sengaja saya ambil berdasarkan jenis kelamin dan pekerjaannya. Dari kasus AIDS yang dilaporkan, ya,
Sebetulnya di laki-laki lebih banyak 60% ya. Ini tidak mengejutkan gitu ya. Tidak mengejutkannya kenapa? Karena memang secara umum kasus HIV-nya juga lebih banyak di laki-laki daripada perempuan. Perempuannya 33%. Nah, tapi ini saya bandingkan nih, saya sandingkan. Kalau dilihat berdasarkan dari pekerjaan ya, dari pekerjaan ternyata yang kalau ini kan tidak diketahui, oke kita hilangin aja kan, nggak tahu kerjanya apa gitu. Tapi kalau dari pekerjaan yang teridentifikasi atau terlaporkan, tiga besar ternyata nomor duanya ada ibu rumah tangga nih, gitu ya, ibu rumah tangga nomor dua gitu ya, yang kasus AIDS-nya paling banyak gitu. Artinya apa kan perempuan kan gitu. Berarti kira-kira 19.000 itu tadi saya hitung sekitar separuhnya daripada yang 33% ini. Nah, ini tenaga non profesional nomor satu, ibu rumah tangga, wira swasta atau usaha sendiri, ya, lain-lain. Nah, kemudian baru ini yang PNS, ABRI gitu ya. Nah, ini mungkin menurut saya ini kan seniman, artis, aktor, tenaga medis ya. Ini kecil-kecil, nah pramugara, pilot mungkin ya. Memang bukan mungkin faktor pengetahuan ya, faktor knowledge itu penting gitu ya, untuk membuat seorang itu lebih care terhadap kesehatannya. Bukan saya bilang ibu rumah tangga lebih inferior pengetahuannya daripada yang lain ini, tapi mungkin ya ibu rumah tangga ini lebih jarang terpapar informasi terkait HIV. Itu satu ya, lebih jarang terkait informasi terkait HIV. Yang kedua, mungkin nggak ngeduga gitu ya, nggak pernah menduga bahwa dia kena gitu ya. Nah, salah satu pasien saya yang dia ibu rumah tangga gitu ya, kena HIV, udah lama gitu, dan ini memang nggak nyangka waktu itu dia belum berobat karena pas dicek awal CD4-nya 700 ya, waktu itu tahun 2005 katanya, di situ kita masih pakai kriteria di bawah 200 CD4-nya baru diobatin. Nah, datang ke klinik kita waktu itu 2018 ya, itu CD4-nya udah tinggal 20. Nah, itu ya. Kenapa kok bisa selama itu dia nggak berobat ya? Kurang terpapar gitu. Jadi cuma dapat informasi dari yang awal aja. Bahwa oh ya CD4-nya masih tinggi, belum perlu pengobatan. Ya udah dia santai aja sampai akhirnya apa kena TB, barulah di eh, tes lagi untuk HIV-nya, cek ulang dan akhirnya mau berobat gitu. Jadi kurang terpapar dengan informasi-informasi terkait HIV. Nah, ini jadi mungkin teman-teman yang juga apa ya, sasarannya ada wanita usia produktif atau mungkin juga mendampingi ibu-ibu rumah tangga. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga ya, jangan sampai ada yang hilang nih gitu ya, jangan sampai terlewat, miss gitu ya untuk memperhatikan ini. Mohon izin dokter Ya, Frans, ya, waktunya 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ya, lama lagi. Terima kasih. Nah, kemudian kalau tadi kita bicara data global, terus data Indonesia, kemudian layanan di global dan layanan di Indonesia. Nah, ini kira-kira paket layanan PDP di Indonesia nih saya ambil dari PNPK ya, Pedoman Nasional Perawatan Kedokteran untuk HIV. Saya rasa udah tahu semua ya, ini udah rutin didapetin orang baru positif itu pasti di screening TB, diperiksa IMS-nya, konseling ya pasti, selain konseling positif prevention, konseling untuk kepatuhan pengobatan dan lain-lain, kemudian dicek ada IO-nya atau enggak gitu kan, cek CD4 walaupun ini tidak rutin ya, dan juga ya pencatatan pelaporan ini udah pasti gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk CD4 sebetulnya gimana sih di Indonesia itu pedomannya? Nah, memang terapi ARV saat ini kan tidak berdasarkan jumlah CD4 ya, jadi kita nggak ngelihat CD4 gitu untuk ARV, jadi semuanya layak atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pengobatan ARV. Tapi sebetulnya CD4 ini masih penting, apalagi di Indonesia masih banyak kuda yang didiagnosis pada kondisi HIV tadi melanjut gitu ya. Dan ini memang diperlukan untuk indikasi kemudian profilaksisnya tadi. Jadi perlu nggak tuh dapat cotrimoxazole atau enggak? Nah, tadi kan kelihatan tuh di studi kasusnya Jaksel gitu, yang CD4 di bawah 200 ternyata cuma 5% tuh yang dapat kotri. Kenapa? Bukan sebelumnya belum diperiksa kali gitu kan di awalnya itu.
Nah, ternyata stadium klinis juga tidak selalu sesuai dengan jumlah CD4. Artinya ada orang yang jumlah CD4-nya 100, ya, bahkan 50, dia biasa-biasa aja. Pasien saya ada juga yang CD4-nya 30, nggak ada gejala sama sekali ya, biasa-biasa aja, kerja apa semua aktivitas biasa. Jadi tidak selalu sesuai gitu. Nah, kemudian selain CD4, tadi yang kita sorotin juga tentang Cryptococcus ya, meningitis Cryptococcus. Memang dua hal ini yang perlu yang cukup banyak diangkat terkait tentang AHD ya. Nah, kalau di Indonesia sebetulnya penapisan crack itu atau antigen Cryptococcus di pedomannya ada ya. Ini ya, diberikan untuk penapisan crack itu pada orang dengan HIV jumlah CD4 di bawah 100. Nah, kalau mau baca langsung di PNPK-nya di bawah 200 juga boleh dipertimbangkan ya. Yang lengkapnya ini saya ambil yang sangat direkomendasikan gitu ya. Kalau penapisan antigennya tidak tersedia, diberikan ini fluconazole sebagai profilaksis ya pada orang yang CD4 di bawah 100 gitu. Kemudian kalau pada anak-anak tidak dianjurkan ya untuk penapisan atau profilaksis fluconazole ini. Jadi lebih kepada dewasa dan remaja gitu ya untuk pemeriksaan Cryptococcus antigen. Jadi ada di pedomannya, tapi implementasinya belum rutin gitu ya. Nah, kesimpulannya ya, Advanced HIV disease atau AIDS ini sebenarnya dapat dicegah, sudah tahu cara pencegahannya, tentunya mengetahui HIV status lebih dini, mengetahui status HIV-nya lebih dini dan segera mendapat pengobatan ARV, ya, patuh dan teratur minum obat, mendapatkan pengobatan pencegahan TB dan IO lainnya, ya, misalnya TPT, kemudian cotrimoxazole, ya, yang rutin di kita, kalau fluconazole tadi belum rutin, kemudian melakukan pemeriksaan VL untuk evaluasi keberhasilan pengobatan, ya. Kenapa? Kalau VL-nya nggak pernah diperiksa, kita pikir kondisinya bagus-bagus aja. Nggak taunya VL-nya nggak pernah tersupresi dan muncullah atau berlanjutlah stadiumnya jadi AHD gitu ya. Saya sendiri ada pasien saya gitu. Ya awalnya stadium 2 gitu. Berobat, berat badannya naik, bagus. Jadi secara klinis oke-oke aja, nggak ada keluhan. Berat badannya naik, dia bisa kerja. Nah, pas jadwal pemeriksaan VL kita cek, tetap aja VL-nya di atas 1000 gitu. Waktu itu VL-nya 50 ribuan gitu. Jadi tidak tersupresi. Ya cepat-cepat kita ganti, kita switch berarti. Ya dia patuh tapi nggak berhasil pengobatannya, kita switch gitu ya supaya nggak jadi AHD kira-kira gitu. Kalau dibiarin terus ya pasti akan jadi AHD, muncul IO-IO yang di stadium 3 dan 4 itu. Nah kemudian kalau udah terjadi AHD gimana? Ya, kalau terjadi AHD ya tentunya perlu intervensi sesuai paketnya tadi ya, cukup banyak tadi ya, dan memang ini tentunya tantangannya banyak gitu ya, terkait biaya, terkait fasilitas, waktu, karena harus bolak-balik berobat, periksa, banyak lab yang diperiksa gitu ya. Tapi intinya dia harus mendapat perawatan atau dukungan yang komprehensif gitu ya untuk pasien yang sudah dalam keadaan AHD ini. Ya itu kira-kira dari saya, terima kasih.